Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Ernawati Tangwe, NIM 1803030065, kelas Sosiologi B, semester 7, mata kuliah Perencanaan Kebijakan Sosial. Video yang akan saya bawa ini adalah tugas pertama tentang demokrasi kebijakan publik dunia pasca COVID-19. Dan untuk teman-teman, sebelum masuk videonya, tolong like, comment, and subscribe. Malam begini, dia masih ada petir ya? Ada lah. Ketok ada. Ah, dia pakai masker gitu begini. Pause. Assalamualaikum. Erna. Erna. Er. Aku pause. Kang, kenapa kamu tidak pakai masker? Ini kamu harus ikut protokol kesehatan, bro. Kamu tahu kok tidak? Pemerintah suka kasih kebijakan tuh, kamu harus ikut. Karena itu tuh untuk mencegah COVID yang ada di Indonesia. Jadi kamu tuh harus ikut. Kamu masker di mana? Kamu pakai toh. Habis kamu cuci tangan baru masuk di sapu kosek. Kamu pikir ya, terima orang begitu nanti saya juga kena terpapar COVID kan sama-sama kita ini toh. Tos dulu, sama-sama kita ini apa ya? Oh, ini. Ay, kita udah bawa lah. Toh? Kita udah bawa, cuman tadi nih sudah depan kelas baru kita buka. Ada nih. Udah Sapu percaya ada. bukti ada nih. Nah, bagaimana kita bisa masuk kok? Yo, kamu boleh masuk jadi, tapi kamu tidak boleh begitu. Kamu tetap harus pakai masker. Kalau kamu kutuk-kutuk begini tetap harus pakai masker. Karena ini Sani kan di dalam kos saja, terus kamu dari luarnya tidak tahu. Kita harus tetap jaga batasan. Ya, nah sudah kamu pakai hand sanitizer saya tempat cuci tangan di luar terada, jadi habis kamu pakai. Oh, itu naberatan kok kita pakai sudah. Sudah toh tidak lapor. Sudah toh, boleh masuk toh kakak? Loh, capek. Jadi kita kumpul-kumpul begini nih harus patuhi prokes ya. Iya, jadi mulai dari sekarang nih kita atau jaga jarak. Nah jaga jarak jaga 1 meter jarak. atau ya mungkin dari 1 kilometer juga. Udah daripada kita kumpul-kumpul terus jelas bikin lebih baik kita inilah diskusi lah tentang apa kok. Tidak nah kita diskusi demokrasi kebijakan publik di pasca COVID-19 kok. Oh, itu juga supaya kita bisa tahu ini toh pemerintah kebijakan dalam penanganan COVID-19 nih. Jadi bagaimana? Makanya kalau kita buka ke senior lebih tahu toh. Dia gimana Jadi jelaskan bagaimana nah kakak jelaskan kok kita. Maksudnya Haji tidak tahu, kan kita semua belajar toh kan kita saat dapat ilmu kan pasti bagi di kam. Jadi kayak sebenarnya pemerintah melakukan itu tuh sebenarnya itu tuh bagus kayak pemerintah melakukan itu tuh kan kebijakan tuh sebenarnya bagus untuk mengurangi atau mencegah penyebab COVID sehingga mereka mengeluarkan kebijakan yang menjadi pro dan kontra seperti PPKM. Kalau untuk mereka yang punya kerja tetap kayak PNS dong tuh mereka tiap bulan kan pasti terima gaji toh. Nah sedangkan pekerjaan serabutan kayak pekerjaan yang tidak tetap tuh kan kasihan juga toh, kayak dong harus keluar itu waktu juga untuk cari uang dan untuk makan. Kan kita tidak tahu toh, kita semua kan kayak dia berdampak sekali tuh pada kita perekonomian masing-masing lah, karena kita juga belum tahu lah apa yang sebenarnya yang selanjutnya akan terjadi. COVID nih buat kita pusing betul-betul lah. Ini COVID nih dia berdampak di apa sih? Semua aspek. Yo betul sih ya, pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada dunia dalam hal kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga membentuk kembali kehidupan kita secara ekonomi, politik, sosial, dan emosional. Ini kemungkinan akan bertambah lebih lama dari pandemi ini ya. COVID-19 nih sudah 2 tahun dari tahun 2019, terus 2020, terus sekarang 2021. Sampai sekarang belum berakhir juga. Terus sekarang tambah lagi pemerintah kebijakan. Bikin kita pusing sah.
itu toh baru pandemi 2020 nih akan menjadi titik balik dari kayak dalam sejarah dunia tuh. Itu adalah saksi untuk terbaik dan terburuk dalam kecerdikan manusia, kapasitas pemerintah terlepas dari tentang sifat rezim politik dan kebijakan publik yang bisa atau tidak dapat dilakukan dalam situasi krisis, dalam tantangan global yang penuh dengan ketidakpastian, ketidaksetaraan, kekerasan, dan bencana yang semuanya diperburuk selama pandemi COVID-19. Nilai jual unik dari corona krisis satu tuh adalah bahwa seluruh dunia terperangkap dalam tindakan satu abad sekali berlayar di kapal yang sama pada waktu yang sama. Seperti yang terjadi pada saat krisis, kerentanan dan kekuatan sistem kapasitas kelolaan terungkap di dalam era pasca COVID. Di dalam pasca era COVID-19 ini memikir kembali rezim tuh, kapasitas tata kelola dan kebijakan negara telah menjadi keharusan karena meskipun globalisasi, setiap masalah pada dasarnya adalah masalah nasional yang harus diselesaikan oleh negara atau alat menjaga warganya dalam pikiran. Setidaknya dalam demokrasi, untuk memberi contoh dari India, krisis corona secara konsisten terlihat sebagai masalah kehidupan. Di sini kebijakan publik tuh kayak apa kebijakan publik instrumental tuh utama negara yang melaluinya otoritas intervensitatif dimungkinkan dalam kehidupan warga negara. Kebijakan adalah tindakan yang berisi tujuan dan sarana untuk mencapainya. Terus mereka mengatur masyarakat dan berusaha mengeluarkan perilaku manusia ke arah yang dapat diterima. Mereka adalah keputusan yang dicirikan oleh konsisten perilaku tertentu dan pengulangan di pihak mereka yang membuat kebijakan publik adalah perilaku yang ditunjukkan dari beberapa aktor atau seperangkat aktor dalam menghadapi situasi masalah atau hal yang menjadi perhatian dan bukan semata-mata pernyataan niat, keinginan, prinsip, atau ekspresi keinginan. Kebijakan publik tidak hanya mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang paling penting, tetapi juga konflik di antara dan di dalam nilai-nilai mereka mewakili banyak nilai yang diberikan prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang diberikan. David Eston 1965 mengubah pandangan ini dalam pengamatannya bahwa politik adalah alokasi otoritatif nilai-nilai bagi suatu masyarakat. Tindakan pembuatan kebijakan dapat menentukan secara definitif di mana nilai-nilai masyarakat yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan akan menang. Kebijakan publik tidak dibuat dalam ruang hampa. Hal ini dipengaruhi oleh solusi dan ekonomi kondisi, nilai-nilai politik yang berlaku dan susunan hati publik yang pada waktu tertentu, struktur pemerintah dan norma budaya nasional dan lokal antara variabel lainnya. Oleh Card dan Furlong 2013. Ini adalah alokasi sumber daya yang sebenarnya pada program yang dirancang untuk menanggapi masalah tentang publik yang dirasakan membutuhkan tindakan pemerintah. Kisaran kebijakan publik bisanya sangat luas dan hampir tidak terbatas karena aspirasi publik terus berubah dan peningkatan kebijakan publik adalah dalam rotasi perubahan yang konsisten dan inovasi dan selalu berada di bawah lensa pengawasan oleh ANYB 2018. Kebijakan publik ada di mana-mana, di setiap bidang kehidupan. Itu dipraktekkan dengan cara yang konsisten dengan sanksi legislatif formal dan dinyatakan dia mendapatkan 3 ciri khas dari pemerintah. Legitimasi,
Aduh, berarti pemerintah buat ini kebijakan nih untuk membantu pengurangan COVID-19, berarti kita harus patuhi ini barang dong, peraturan. Jadi untuk teman-teman dong, kalau pemerintah bilang apa, itu kita harus ikut. Jangan buat kita buat peraturan sendiri. Gitu guys. Jadi kalian di luar sana, maksudnya yang kalau ada nonton video ini nih, tolong ya ikut kebijakan pemerintah dorang tuh, dong sekolah untuk kita itu, makanya kita harus ikuti. Oke, jadi coba lihat tuh, jadi kayak pemerintah nggak keluar kebijakan di sini nih hanya untuk mencegah COVID yang semakin meluas. Jadi kita harus ikut kebijakan yang telah ditetapkan itu, seperti kayak PSBB tuh. Kayak kita harus ikut prokes, habis itu ingat selalu cuci tangan ya. Kalau mau buat apa-apa tuh ingat pakai masker. Dan sekarang kamu sudah yang vaksin kok belum? Itu tuh kamu harus ikut vaksin. Sudah. Itu tuh kan dia tambah kita imun tubuh toh. Jadi tetap itu kan kebijakan pemerintah juga. Itu kan dia kasih dalam kayak, untuk kayak Indonesia kan pasti dia kasih gratis toh, tidak berbayar. Pernah kan ada berita hoax, entahlah itu hoax atau apa. Intinya dia ini pernah dengar bilang berbayar tuh. Terus kita tuh harus ikut protokol kesehatan. Karena kayak baru-baru nih kami lihat di Poltekkes yang di sebelah itu kan dong vaksin kan dong ikut protokol kesehatan. Itu tuh pasti itu tuh sangat berdampak pada dong kesehatan dong, kayak pemerintah dong padahal suka kasih kebijakan dong bisa ini barang dunia dong bisa ikut nih kan, kemarin kan kerusuhan karena itu toh. Hanya gara-gara vaksin nih. Tapi baru vaksin tuh untuk tambah kita imun tubuh, bukan berarti kita bukan mencegah, tapi bisa saja kita kena tuh karena hanya menambah imun tubuh, dia bukan dia pengobat. Kamu paham toh? Baru sekarang tuh terus PPKM yang berlevel-level, terus sekarang soalnya bilang level 4 lah, itulah. Terus kita harus ikut karena itu tuh demi kita kesehatan, dan itu tuh mencegah terjadinya COVID gitu. Iya. Oh, iya. Tapi kayaknya sekarang kayak sudah terbiasa ya, masyarakat dong justru mulai paham justru mulai ikut ini protokol kesehatan Yo, makasih. Kita juga pulang dulu ya. Pemerintah juga bilang apa? Batas jam 8 tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kumpul-kumpul lagi, jadi kita juga pamit memang sudah ya. Yo, kita juga baru selesai tadi jam 2 saja tuh ikut protokol kesehatan, jadi ingat. Mau pulang pakai ini ingat pakai masker tuh Ingat pakai masker, hati-hati. Oke, itu kita juga pulang dulu ya. Sekian dan terima kasih dari video saya. Dadah. Ting ting.